Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa seluruh Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkini ini merupakan satu kabar gembira untuk seluruh Bapak Ibu honorer, di mana ada satu informasi yang dimuat oleh media nasional jpnn.com dengan judul Alhamdulillah, upaya memperjuangkan nasib honorer jadi P3K dikabulkan Allah. Ini informasi yang tayang per Selasa 3 September 2024. Dengan demikian Bapak Ibu, maka semua honorer bersuka cita apabila hal ini benar-benar menjadi satu realita. Nah, tentunya ada dasarnya Bapak Ibu ya, kenapa bisa muncul informasi ini. Supaya lebih jelas, mari kita ikuti informasinya sampai selesai dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share dan komen serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Mari langsung pada informasinya. jpnn.com Pariaman. Sebanyak 1.491 tenaga honorer di Kota Pariaman, Sumatera Barat, punya peluang berubah status menjadi aparatur sipil negara atau ASN lewat seleksi P3K tahun 2024 tahun ini. Para honorer di lingkup pemerintah Kota Pariaman berpeluang diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau ASN P3K setelah ada penetapan formasi dari Kementerian PAN-RB. Alhamdulillah, perjuangan kita, pemerintah Kota Pariaman, dalam memperjuangkan nasib tenaga honorer untuk jadi P3K dikabulkan Allah SWT. Sebanyak 1.491 warga Kota Pariaman mendapatkan berkah. Telah ditetapkan kuotanya oleh pusat, kata pelaksana tugas Wali Kota Pariaman, Roberia di Pariaman pada Senin 2 Agustus beberapa waktu lalu. Dengan demikian, berarti sukacita ini bukan hanya di Pariaman ya, di daerah sana, di Kota Pariaman, tetapi ya semua daerah, kabupaten, kota seluruh Indonesia. Bagi yang mungkin kuotanya sudah disesuaikan dengan kebutuhan daerahnya. Dia mengatakan, dengan perubahan status honorer jadi P3K, maka nantinya tidak bisa ya, tidak saja dapat mengangkat perekonomian mereka. Namun juga harkat martabat meningkat karena tidak lagi menjadi pekerja paksa modern. Roberia menjelaskan, disebut pekerja paksa modern karena selama ini mereka yang bekerja keras untuk Pariaman. Tetapi mereka harus berubah. Mereka harus punya keyakinan dan keberanian untuk bersatu menjadi pegawai yang lebih baik dan rajin, sehingga dapat menjalankan tugas yang dipercayakan kepada mereka, katanya. Pariaman memiliki 1.491 tenaga honorer yang bekerja di berbagai organisasi perangkat daerah dengan lama pengabdian yang bervariasi. Tentunya, berbicara soal lama pengabdian satu sama lainnya, tentu itu berbeda-beda Bapak Ibu, karena tadinya pengangkatan honorer itu tidak sekaligus pada tahun yang sama. Seluruh tenaga honorer tersebut berpeluang diangkat menjadi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K pada tahun 2024 tahun ini.
Pengumuman terkait jumlah formasi P3K 2024 tersebut disampaikan langsung oleh Roberia kepada ribuan tenaga honorer di halaman Balai Kota Pariaman pada Minggu 1 September 2024 pagi. Pada kesempatan tersebut, dia mengimbau seluruh ASN dan non-ASN di daerah untuk bersikap netral pada pemilihan kepala daerah atau pilkada dengan tidak memihak salah satu calon. Ini juga merupakan salah satu himbauan yang disampaikan Bapak Ibu agar dalam hal pilkada tidak ada yang memihak satu sama lain. Kalau ada ASN dan non-ASN yang terbukti memihak atau hanya berfoto bersama dengan pasangan calon yang telah mendaftar di KPU kemarin, maka saya tidak akan membantu apabila diproses oleh pihak yang bertanggung jawab. Tentunya itu juga adalah kewenangannya mereka terkait dengan uh, honorer dan para ASN yang ikut campur dengan politik seperti itu. Sebelumnya, pemerintah berkomitmen menyelesaikan penataan tenaga non-ASN atau honorer yang dilakukan secara bertahap. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Menpan RB Abdullah Azwar Anas, mengatakan bahwa salah satu langkah menata tenaga non-ASN adalah melalui seleksi P3K atau seleksi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja pada tahun 2024 tahun ini. Dan memang itu solusinya, ya. Walau sebelumnya para honorer sempat kecil karena tidak ada pengangkatan otomatis atau pengangkatan langsung. Tetapi yang disampaikan dan diterapkan oleh pemerintah melalui Menpan RB dan BKN bahwa para honorer diwajibkan ikut seleksi dan catatan seleksinya adalah seleksi formalitas. Tetapi ingat bahwa oleh karena kuota yang dibutuhkan tidak sebanding dengan jumlah honorer, maka tentu ada filtrasinya. Karena tidak 100% honorer pada tahun 2024 tahun ini bisa tercover untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, sebagaimana telah disampaikan oleh Menpan RB bahwa bagi honorer yang dinyatakan lulus seleksi, maka diangkat menjadi P3K penuh waktu. Bagi yang tidak lolos seleksi, maka nantinya akan diarahkan menjadi P3K paruh waktu. Walau sampai sekarang, mekanisme mengenai P3K paruh waktu itu belum ada kejelasan. Mengenai penataan tenaga non-ASN dilakukan secara bertahap. Pemerintah, DPR, DPD, bersama para pemangku kepentingan lain punya komitmen yang sama untuk melakukan penataan tenaga non-ASN secara lebih baik, kata Anas. Demikian informasinya, semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Semangat seluruh honorer supaya bisa mencapai impian menjadi ASN tahun 2024 tahun ini. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.